Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a min at-taghlib fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin, kaifa idza 'abadahu. Kata beliau, bab apa yang datang dari tagliyah, bentuk larangan keras, keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun di sisi kuburan orang soleh. Kata beliau, fa kaifa idza 'abadahu. Lalu bagaimana jika dia menyembahnya? Artinya larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan orang soleh itu dari larangan yang keras dari Nabi SAW. Lalu bagaimana lagi jika memang pada hakikatnya dia menyembah kuburan tersebut, beribadah kepada kuburan tersebut? Maka ini lebih lagi daripada apa yang Nabi SAW larang tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan orang soleh. Dan ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Dan ini bagian dari peringatan Nabi SAW tentang fitnah al-kubur, di mana sebelumnya disebutkan seorang larangan terhadap gulu pada orang-orang soleh, baik secara kuburannya ditinggikan atau diagungkan ataupun digambar dari bentuknya, seperti yang dilakukan oleh kaum Nuh. Maka ini jenis lain dari peringatan Nabi SAW tentang fitnah kubur. Dan ini disendirikan oleh musannif rahimahullah karena datang larangannya keras bagi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan. Kata beliau, fi sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Salamah itu menyebutkan kepada Rasulullah SAW sebuah kanisa, ma'bad Nasara, di tempat ibadahnya orang-orang Nasara, yang dimana dia melihatnya di tanah Al-Habasyah, bagian Afrika sana, disebutkan dari Ethiopia. Wa fiha min as-suwar, dan apa yang berada dalam kanisa itu berupa gambar-gambar. Jadi ceritakan dia melihat sebuah tempat ibadahnya orang-orang Nasara, dan di dalamnya ini ada gambar-gambar. Iya. Maka faqala Rasulullah SAW, ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salih. Mereka itu kalau ada yang meninggal di sisi mereka, di sekitar mereka orang-orang soleh atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburannya ini
masjid. Apa maksudnya ini? Iya, bukan sekedar dia membangun masjid binaan, dia bangunan, bukan ya. Walaupun dia paling kecilnya adalah mereka menjadikan kuburannya ini sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Nah, itu dia. Sebagaimana disebutkan sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi bukan sekedar dia membangun di atas kuburan, artinya dia bangun masjid. Ya, tapi paling sedikitnya adalah mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Di mana di situ beribadah. Iya. Di sisi kuburan orang soleh. Jadi itu dipahami. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Dan mereka menggambar ya, pada gambar apa yang dilihat oleh Musailamah ini. Dia gambarnya orang-orang soleh di situ. Ulaika syirarul khalqi indallah, dan mereka inilah jadi orang-orang jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fahaulai," mereka ini jama'u baina fitnatain. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Yang pertama fitnatul qubur. Iya, tak kala dijadikan sebagai tempat ibadah. Membangun di atasnya masjid-masjid, yaitu tempat ibadah. Fitnatu at-tamasil, dan di situ juga dia mengumpulkan dua fitnah, di antaranya fitnah at-tamasil, yaitu gambar-gambar. Iya, yang dimana mereka jadikan sebagai penyemangat dalam ibadah. Kalau dia lihat, dia semangat beribadah, seperti yang sebelumnya dari apa yang dilakukan oleh kaum Nuh. Jadi mengumpulkan dua fitnah. Pertama, dia mengumpulkan fitnah al-qubur, yang dimana mereka mengagungkan kuburan tersebut dengan menjadikannya sebuah tempat ibadah, atau dia bangun masjid di situ. Yang kedua, di situ ada fitnah aswar, gambar-gambar. Iya, yang dimana keduanya ini adalah sebab apa? Sebab seorang terjatuh dalam kesyirikan. Sebab sebagaimana yang telah berlalu. Sebab seorang jatuh dalam kesyirikan. Jadi di sini ada peringatan dari Nabi SAW. Mereka ini adalah syirarul khalqi indallah, yang menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Ya, karena disifati dengan syirarul khalq indallah. Ya, mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat ibadah, atau mereka menggambar dari gambar-gambar orang-orang saleh mereka. Jadi ini kecocokan dari ayat atau hadis ini, kecocokan dengan bab terdapat larangan Nabi SAW dan bentuk sifat bahwasanya mereka ini adalah syirarul khalqi indallah. Dan yang kedua, hubungan dengan tauhid apa? Karena ini adalah perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan, yang akan membatalkan tauhid seseorang, Kemudian kata beliau, walahu ma'anha qalat, demikian pula untuk dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, anha an Aisyah qalat lamma nuzila bi Rasulillah SAW, tatkala diturunkan bersama Rasulullah SAW, maksudnya tatkala datang sakratul maut. Ini detik-detik ketika sakratul maut mendatangi Nabi SAW. Jadi tatkala sakratul maut datang ke Nabi SAW, dan sakratul maut semakin keras. Iya, artinya
sudah mendekati kematian. Maka dalam hadis Nabi SAW itu berkata, ala inna lil mauti sakarat, ala inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah. Iya, ini Nabi SAW ya, merasakan yang namanya sakaratul maut, kepedihan. Adanya kepedihan ketika menjelang kematian. Ya. Kata beliau, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Itu dia mengambil kemudian melemparkan satu kain untuk menutupi wajahnya. Kala didatangi oleh sakaratul maut ini. Idza tamma biha kashafha, kalau dia merasa terdesak, maksudnya sesak, maka dia buka dari tempat, dari apa yang menutupi wajahnya ini, dari khamisah ini, sebuah kain ya. Faqala, perhatikan, kalau sudah ya agak berat dia rasa, dalam keadaan itu dia mengatakan, ini di akhir dari hidupnya ya, akhir-akhir hidupnya, dikatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhaddiru ma sana'u. Nabi SAW berkata dalam keadaan dia merasakan sakratul maut, dia katakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat untuk orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebabnya ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini maknanya dipahami ya, jadikan tempat ibadah walaupun dia tidak bangun masjid, walaupun dia tidak bangun masjid. Yuhaddiru ma sana'u, dan Nabi SAW memberikan peringatan terhadap apa yang mereka lakukan. Walau ladzalika ubriza qabruhu, seandainya bukan karena ucapan Nabi SAW itu, kekhawatiran Nabi SAW, maka dikeluarkan kuburannya. Maksudnya tidak dikubur di mana? Di dalam rumahnya. Wa ra'annahu khushiya ayyuttakhadha masjidan. Itu karena Nabi SAW atau dikhawatirkan akan dijadikan kuburan Nabi SAW dijadikan sebagai masjid. Jadi tatkala Nabi SAW meninggal, itu disebutkan bahwasanya sahabat itu bingung di mana Nabi SAW akan dikuburkan. Kemudian dari hal ini maka dikuburkan di mana? Di dalam rumahnya. Demikian pula datang dalam riwayat, beramalkan dengan riwayat bahwasanya para anbiya itu di mana dia diwafatkan, maka di situ dia di mana? Di situ dia dikuburkan. Dan Nabi SAW diwafatkan di mana? Di rumah Aisyah. Maka di situ juga dia mana? Dia dikuburkan. Jadi dua alasan itu kenapa dikuburkan, Nabi SAW dikuburkan di dalam rumah. Iya. Yang pertama karena takut bahwasanya dijadikan sebagai masjid. Ya, ini kekhawatiran Nabi SAW. Makanya di dalam hadis yang akan datang nanti itu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini dari doa Nabi SAW. Iya, bersamaan kuburannya kubur di mana? Dalam rumah. Kemudian yang kedua, amalan dari riwayat bahwasanya para nabi itu dikubur di mana dia diwafatkan. Iya, di mana dia diwafatkan. Adapun Umar, ada Abu Bakar dan Umar itu dikuburkan di sisi Nabi SAW dalam rumah juga, itu disebutkan sebagai tawabi'. Iya. Yang dimana di kaidahnya ya juzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan, disebutkan seperti itu. Boleh kalau dia sebagai tabi', yang dimana dia tidak boleh kalau dia bersendirian. Artinya kalau disendirikan Abu Bakar dan Umar dikubur, ya, yang menjadi keputusan Nabi SAW para nabi, maka itu tidak bisa. Namun apapun sebagai tabi', maka itu dibolehkan, sebagai disebutkan oleh sebagian ulama.
Baik, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Yahudi dan Nasara. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang haram. Laknat ini menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Sebab laknatnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Iya, ini larangan seperti ini itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang menyembah kuburan, menyembelih untuk kuburan, berdoa kepada kuburan, bernadar untuk kuburan. Ya, kalau menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, ini saja sesuatu yang larangannya keras, disifati dengan syarrul khalq, kemudian dijanjikan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi orang-orang yang menyembah kuburan tersebut? Iya, menyembah kuburan tersebut. Kemudian beliau wali Muslim an Jundub ibn Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla yamut bi khamsin. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal, 5 hari sebelum dia meninggal. Wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Saya dilarang untuk menjadikan di antara kalian sebagai khalil untuk saya, kata Nabi SAW. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila. Dan ini saya dibiarkan untuk menjadikan dari umatku sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakar khalila. Nah, ini sudah berlalu ya tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, ini syahidnya. Ala wa inna man kana qablakum. Iya. Apabila bahwasanya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Jadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Maka jangan kalian menjadikan kubur sebagai masjid. Fa inni syahidnya. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena saya melarang dari hal tersebut. Ini ucapan Nabi SAW di akhir-akhir dari kematiannya. Di sini 5 hari sebelum meninggal. Fa inni anhaakum an dzalik, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai apa? Kemudian tatkala datang sakaratul maut memberikan ancaman lain. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yang seperti ini kira-kira ada hukum nasakh atau tidak? Tidak ada hukum nasakh. Ini berjalan sampai hari kiamat. Tidak ada bilang ini nasakh. Iya, mansukh. Ini dihapus dengan hukum yang lain. Iya. Ini berjalan, hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya, dan ini bagian dari gulu. Ini bagian dari gulu terhadap orang-orang soleh yang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Iya, selain gulu memang sudah dilarang. Ya, di antara gulu adalah ini dia. Menjadikan apa? Kuburan sebagai tempat ibadah. Namun syahidnya adalah bagaimana lagi untuk seorang yang menjadikan kuburan sebagai sembahan. Yang beli di situ, dan ini lebih lagi daripada larangan tersebut, lebih dahsyat lagi dari larangan tersebut. Kemudian kita baca kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Dan sungguh Nabi SAW telah melarang pada akhir kehidupannya. Ini sebagaimana dalam hadis. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kemudian jadi di awalnya Nabi SAW melarang, ya kan, 5 hari sebelum meninggal itu Nabi SAW mengatakan fa inni anhaakum an dzalik, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian kata beliau, "Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu." Kemudian
ada ancaman laknat untuk orang-orang yang melakukannya. Jadi semakin apa? Semakin terlarang. Oleh karena itu dikatakan bab maja aminat taghlib, keras ancamannya orang-orang yang melakukan seperti ini, perbuatan seperti ini. Wassalatu indaha min dzalik, dan di antara menjadikan kuburan sebagai ibadah adalah salat di sisinya. Di sisi mana? Kuburan tersebut. Oleh karena itu dilarang orang salat situ. Terus bagaimana dengan salat jenazah? Nabi SAW mensolati seorang yang meninggal yang dia tidak dapatinya. Kemudian dikatakan tunjukkan kuburannya, kemudian beliau SAW mensolati perempuan tersebut, penjaga dari masjid itu. Disebutkan bahwasanya solat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Yang kedua, ini adalah perbuatan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW yang melarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi juga yang melakukan ibadah sholat jenazah di masjid, di mana? Di kuburan. Orang yang mengambil dari hadis, maka dia mengambil apa yang semua yang datang dari Nabi SAW. Tidak ada pengecualian. Iya, jadi itu dua alasan. Yang pertama karena sholatnya tidak ada rukun, tidak ada sujud. Iya, tidak ada bentuk ketundukan dalam bentuk seperti ini. Yang kedua, ini datang dari perbuatan Nabi SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in. Datang dari perbuatan Nabi SAW. Seandainya ini juga dilarang, maka akan turun wahyu. Jadi kalau yang kenapa untuk sholat di situ? Jawabannya apa? Karena perbuatan Nabi SAW. Oleh karena itu kalau ada iskal, antum melarang orang menjadikan kuburan sebagai sholat, sebagai tempat ibadah. Lalu antum sholat jenazah situ. Jawabannya tadi itu. Yang melarang Nabi untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, ya kan? Dan yang diinginkan di situ adalah bagaimana seorang sujud, ruku dari ibadah-ibadah yang lain yang mengandung kerendahan terhadap siapa yang disembah. Iya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kita mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata beliau, wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun di masjid. Jadi walaupun dia sholat situ dan tidak ada masjid, tetap dijadikan sebagai tempat ibadah. Wa huwa ma'na qawliha khusyiya ayyuttakhadha masjidan. Dan ini dari makna ucapan Nabi SAW, saya dikhawatirkan dijadikan kuburan Nabi SAW sebagai masjid. Iya. Kata beliau, fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Karena sahabat ini itu tidak membangun sekitar kuburan Nabi SAW masjid. Makanya diambil bahwasanya dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai apa? Tempat untuk ibadah. Walaupun bukan masjid. Kata beliau, wa kullu mawdi'in qusidatis shalah fihi faqad tuhida masjidan. Dan setiap tempat yang dimaksudkan di situ salat, dalam artian salat yang ada ruku, sujud, maka dia telah menjadikan sebagai masjid. Bal kullu mawdi'in yusallu fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap salat, atau setiap tempat yang di mana orang salat di situ, maka dia dijadikan sebagai masjid, tempat sujud. Kata beliau, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Jadikan untuk saya, menjadi kekhususan Nabi SAW, sebagai masjid dan bumi yang bersih, tanah yang bersih. Kemudian kata beliau terakhir, wali Ahmad bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Marfu'an sampai kepada Nabi SAW, inna min syararin nasi man tudrikuhumus sa'ah, disifati manusia, sejelek-jelek manusia itu adalah siapa yang hari kiamat mendapatinya wahum ahya, dan mereka apa? Hidup. Walladzina yattakhaduna, kemudian yang kedua syirarul khalq,
Syirarun nas walladzina yattakhiduna al-qubur masajida. Jadi syirarun nas ada dua di sini. Siapa yang didapati oleh hari kiamat dalam keadaan dia hidup. Dengan hadis la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqil mansur hatta ila qiyamis sa'ah hatta ya'ti amrullah. Apa maknanya situ? Ila qurbis sa'ah. Sudah lihat kemarin ya? Ya, ila qurbis sa'ah. Ila qurbis sa'ah. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubur masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini lihat larangan-larangannya ya. Bagaimana Nabi SAW sampai di akhir hayatnya masih memberikan peringatan tentang masalah ini. Yang menunjukkan bahwasanya keras Nabi SAW dalam hal ini. Larangannya keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena ini bagian dari gulu. Iya, kita sudah sebutkan bagaimana bahayanya gulu. Ya kan? Ada berapa kemarin? Larangan terhadap gulu ada berapa? Bahayanya 7 atau 8? Ada berapa? Ada 4. Iya. Pertama, akan mengangkat kedudukan seorang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau merendahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat atau diturunkan. Yang kedua, akan mengantarkan kepada ibadah kepadanya. Yang ketiga, akan mau menahan seorang dari mengagungkan Allah karena dia sudah mengagungkan kuburan, karena ada keguluan terhadapnya. Yang terakhir, kalau yang digulu ini hidup, maka menjadikan dia sebagai seorang yang akan menyombongkan dirinya, mengagungkan dirinya. Dianggap dirinya lah yang besar. Akhirnya dia takabur dan sombong. Takabur dan sombong, ini dia. Itu dari larangan gulu. Di antara gulu ini dia menjadikan kuburannya itu sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, karena dia akan mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini dia dari bab-bab tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan sebagai masjid. Nah, kita selesaikan ya. Coba. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نيات الفاعل. Kata beliau, apa yang disebutkan Rasulullah SAW pada orang yang membangun masjid, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut di sisi kuburan orang soleh, walaupun niat orang yang melakukannya ini benar, bagus. Jadi sekedar niat itu tidak cukup. Sekedar niat itu tidak cukup. Namun ada hal-hal yang dilihat dari sekedar niat. Apalagi di sini ada larangan dari Nabi SAW untuk menjadikan kuburan sebagai tempat masjid, kuburan orang soleh. Ini kalau orang soleh. Gimana orang tidak soleh? Lebih lagi berarti. Kalau orang soleh saja jelas larangannya
Terlebih lagi orang yang tidak soleh. Ya, apalagi dari tahu ini kuburannya siapa ini. Ya, seperti dikatakan kuburan dari Hussein. Ya, itu ada yang mengaku di mana di tempat-tempat, ada di Irak, ada di sini, ada di sini. Ya, itu tidak tahu yang mana benar. Dan semuanya mengagungkan kuburannya. Yang pasti salah satunya ada yang tidak ada isinya. Ya tidak mungkin penghuni kubur ini 4 langsung dibagi ya. Ya itu enggak. Dari pengakuan seperti itu. Di sini kata beliau, apa yang disebutkan Rasulullah SAW, larangan dari orang yang membangun masjid disembah Allah Subhanahu Wa Taala pada masjid tersebut, namun dilakukan di mana? Di sisi kuburan orang soleh. Ya. Adapun secara umum berkaitan tentang kuburan orang soleh itu ada 2 hal. Ya. Ada yang mamnu, ada yang masyru'. Masyru' seperti apa? Menziarahinya. Iya, ziarah kepada kuburan orang soleh, tidak ada masalah. Bentuk ziarah ya, bentuk mengingat kematian. Iya. Adapun ketika dia ziarah, dia ada bentuk pengagungan, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Kalau ziarah biasa ya masyru'. Nabi SAW merintahkan untuk berziarah kubur. Ya. Inni nahitukum an ziyaratul kubur, fal'an fazuruha. Kata Nabi SAW. Saya melarang sekarang untuk ziarah kubur, dan sekarang apa? Ziarah ini perintah. Siapa saja ziarah kubur. Kata Nabi SAW, aksiru dzikru hadimil ladat al-maut. Bagaimana cara mengingat kematian? Iya, dengan banyak menziarah kubur. Lihat, seorang akan seperti dengan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikuburkan. Tidak ada yang dia bawa dari harta, keluarga, dan selainnya, kecuali amalan. Naam. الثاني النهي عن التماثيل والغلاظ والأمر في ذلك. Iya, kata beliau an-nahy tamasil wa ghilad al-amr fi dzalik. Larangan terhadap gambar. Iya, ini fitnah besar ya. Larangan terhadap gambar. Hukumnya mutlak kecuali diperkecualikan kalau ada perkara-perkara yang memang dibutuhkan ada gambar di situ, maka tidak ada masalah. Namun pada hakikatnya adalah sesuatu yang haram. Ya, menyimpan gambar atau gambar dan selainnya dengan alat ataupun dengan tangan. Dengan alat ataupun dengan tangan. Walaupun dijadikan sebagai kenangan, tidak ada. Ya. Kenangan apa? Ya. Nah. الثالثة العبرة في المبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته ب5 قال ما قال ثم لما كان في الأسياق لم يكتفي بما تقدم. Kata beliau, bentuk pelajaran pada balaghatihi sallallahu alaihi wasallam, dalamnya Rasulullah SAW pada larangan tersebut. Iya, peringatan tersebut. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan untuk mereka, pertama, sebelum Nabi SAW meninggal, 5 hari sebelum meninggal. Kemudian setelah itu dia tidak mencukupkan dengan larangan bahwasanya saya melarang dari hal tersebut. Di akhir dari kehidupannya, kala sakratul maut mendatanginya, dia masih mengatakan apa? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhudhu quburan bi'i masajid. Iya, perhatikan di sini, lihat bagaimana dalamnya Rasulullah SAW terhadap larangan tersebut. الرابعة النهي عن فعله عند قبره قبل أن يجاد القبر. Nahyuhu, ya, kalau dia mudah, antum jangan pakai alif lam, ya. Nahyuhu man fa'alahu 'inda qabrihi qabla an yujad al-qabr. Kata beliau, larangan Nabi SAW bagi orang yang melakukannya di sisi kuburan Nabi SAW sebelum kuburannya ini ada, ya, karena
Sebelum Nabi SAW meninggal itu sudah memperingati larangan. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Iya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian gulu kepada saya sebagaimana gulunya siapa? Isa bin Maryam. Di antaranya juga seperti ini. Jangan kalian menjadikan kuburanku ini sebagai masjid. Ini larangan sebelum kuburan Nabi SAW itu ada. Ini bagaimana larangan Nabi SAW sebelum kuburannya itu ada. Artinya sebelum meninggal memberikan peringatan keras untuk siapa yang menjadikan kuburannya sebagai kubur, sebagai masjid. Nah. Al-khamisatu annahu min sunanil al-yahudi wan nasara min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Ya, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Maksudnya ini dari kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang dimana secara umum Nabi SAW itu memerintahkan kita khalifu al-Yahud wan Nasara, selisihi mereka orang Yahudi dan Nasara. Artinya seandainya mungkin tidak ada dalil juga yang melarang bahwasanya seorang menjadikan kuburan sebagai masjid, maka cukuplah kita menyelisihi orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Karena kebiasaan mereka bahwasanya mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Namun apalagi selain ini adalah kebiasaan orang Yahudi, juga datang larangan dari Nabi SAW. Ini menunjukkan akan kerasnya larangan tersebut. Nah, as-sadisatu la'anahu iyyahum ala dzalik. Iya, la'anat Nabi SAW terhadap mereka akan apa yang mereka lakukan, yaitu menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dan laknatnya ini menunjukkan apa? Itu dosa besar. Karena definisi dari dosa besar itu apa? Ma tarattaba alai haddun fi dunya. Terus misal contohnya mencuri. Wa ma tarattaba alaihi al-la'nat wal 'adab wal ghadab fil akhirah. Seperti ini. Seperti menjadikan kuburan sebagai masjid. Menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar. Nah, as-sabi'atu anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu iyyana an kubrihi. Ini dari keinginan Nabi SAW, bentuk peringatan kepada kami dari kuburannya untuk tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid. Bagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW, yuhadziruna atau yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW itu memberikan peringatan terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Maka larangan juga untuk dilakukan terhadap kuburan Nabi SAW. Oleh karena itu sahabat tidak mengeluarkan kuburan Nabi SAW, dikuburkan dalam masjid, dalam rumah. Demikian pula dari riwayat yang datang. Nah, as-saminatu al-illatu fi 'adami sebab tidak dikeluarkannya kuburan Nabi SAW, maksudnya tidak dikubur di mana? Di luar, di pengkuburan kaum muslimin. Karena itu dia, sahabat khawatir kuburan Nabi SAW menjadikan sebagai masjid. Sebagai masjid. Nah, at-tasi'atu fi ma'na ittakhadhiha masjidan. Makna ittikhadihi masjidan. Maknanya apa? Itu menjadikan tempat untuk sebagai sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ibadah, walaupun tidak dibangun padanya masjid. Bangunan seperti ini. Nah, al-ashiratu annahu qarana baina man ittakhadhaha masjidan wa baina man taqumu alaihim as-sa'atu fadhakara الذارعة إلى الشرك قبل الوقوعه مع خاتمته.
Kata beliau bahwasanya Nabi SAW menggandengkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, antara dengan siapa yang hari kiamat tegak atasnya, dan dia adalah syirarul khalqi indallah, atau syirarun nas indallah. Fadakaru dzari'ata ila syirk, yaitu apa? Ittikhadul qubur anbiya'ihim. Ittikhadul qubur anbiya'ihim. Bagaimana menjadikan kuburan sebagai masjid dari kuburan nabi-nabi mereka qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi, yaitu apa? Seorang yang akan didapati oleh hari kiamat itulah orang-orang yang dikatakan syirarul khalqi indallah. Syirarul khalqi indallah. Nah. Al-hadiyata asyarah ذكره في خطبته قبل الموت بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعد أهل العلم من الثنتين وسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. Kata beliau di sini ada penyebutan pada khutbah Nabi SAW 5 hari sebelum meninggalnya sebagai bantahan terhadap dua kelompok yang dimana dia disebut asyarru ahlil bid'ah. Iya, keduanya disebut dengan asyarru ahlil bid'ah. Bal akhrajahum ba'du ahlil ilmi min asnataini wa sab'ina firqatan, dalam hadis. Dan dua ini mereka adalah Ar-Rafidah, bantahan terhadap Ar-Rafidah wal Jahmiyah. Iya, Rafidah sudah jelas, ya, yang dimana mereka ini ada gulu terhadap Ali bin Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menjadikan sebagai Tuhan, ya, gulu terhadap Ahlul Bait, gulu terhadap Ahlul Bait. Dan di sini terdapat bantahan untuk mereka. Bahwasanya ada larangan untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua, Jahmiyah, bantahan juga terhadap Jahmiyah. Iya, pengikut dari Jahmi Sofwan. Jahm, yang dimana dialah yang pertama kali menolak sifat mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan dia yang pertama kali menolak sifat kalam. Walam yukallimullahu Musa taklima, dan Allah tidak berbicara dengan Musa dengan ucapan yang sebenar-benarnya. Iya, dan di sini Nabi SAW menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan di atas dari sifat mahabbah, yaitu apa? Al-khullah. Iya, penetapan sifat khullah untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Ibrahim sebagai khalil, demikian pula Nabi SAW sebagai khalil, Kata beliau, bisababir Rafidah hadatsa syirk wa ibadatul kubur, dan sebab Rafidah sendiri itu timbullah kesyirikan dan ibadah kepada kuburan karena mengagungkan dari orang-orang soleh. Di antaranya adalah dari yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai ilah, gulu terhadapnya. Wa hum awwalu man bana 'alaiha masjidah, itu tempat ibadah. Dia beribadah di situ, menyembahkan, menjadikan kuburannya sebagai sembahan. Lebih daripada itu, ya. Nah, As-saniyata asyarah ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min shiddatin naz'i. Iya, apa yang diuji dengannya sallallahu alaihi wasallam dari dahsyatnya apa? Detik-detik kematian, itu sakaratul maut. Nah, ini Nabi SAW. Iya, ada ujian. Lalu bagaimana lagi dengan siapa yang berada di bawahnya? Karena kata Nabi SAW, ala lil mauti sakarat, ala lil mauti sakarat. Iya,
kematian itu ada kepedihannya. Ada kepedihannya. Nah, الثلاثة عشرة ما أكرم به من iya, apa yang dimuliakan dengannya dari berupa al-khullah, itu cintaan yang paling tertinggi ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Nah, الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. bentuk penegasan bahwasanya dia atau khullah ini itu lebih tinggi daripada mahabbah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana dalam hadis ya, tatkala dari hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ayun nasi ahabba ilaik? Qala Aisyah. Minar rijal? Qala Abuha. Nah, ini ada penetapan sifat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Dalam hadis juga bahwasanya Abu Bakar seorang yang paling saya cintai. Iya. Namun di sini penafian. Apa yang dinafikan? Sifat khullah. Iya, menunjukkan bahwasanya khullah ini lebih tinggi daripada mahabbah. Karena yang dinafikan apa? Khullah, bukan apa? Mahabbah. Menunjukkan khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Iya, jadi tingkatannya 3. Khullah, kemudian mahabbah, kemudian mawaddah. Itu tingkatan. Nah, الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. bentuk penegasan bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling mulia atau manusia yang paling mulia setelah para nabi. Iya, para nabi. السادسة عشرة الإشارة إلى الخلافة. Di sini ada isyarat kepada kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi Muhammad SAW. Iya, telah berlalu ya bahwasanya kepemimpinan Abu Bakar itu disebutkan ada dengan 3 cara. Selain dari baiat para sahabat, itu datang dengan 3. Perintah, isyarat, kemudian khobar. Dari isyarat ini dia. Ya, bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada Abu Bakar menjadi manusia yang paling afdal setelah dia, setelah Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Kemudian dari perintah, ya, kata Nabi SAW, muru Abu Bakar fayusalli bin nas, ya, perintahkan Abu Bakar supaya dia sholat bersama manusia. Ini perintah. Iya. Kemudian dari sisi khobar, iya, kata Nabi SAW, mayuti'i ayyuti'il qawmu Abu Bakar wa Umar faqad yarshudu. Nah, ini khobar bahwasanya siapa yang taat kepada Abu Bakar dan Umar, maka dia telah berpetunjuk. Iya, iktadu billadaini min ba'di. Biarlah petunjuk dari 2 orang setelah saya, itu Abu Bakar wa Umar. Ini dari penegasan jelas tentang keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar di antara semua sahabatnya dan semua manusia setelah para nabi. Nah, selesai kita dari bab ini. Satu bab lagi berkaitan tentang gulu, ya. Berkaitan tentang gulu. Nah, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.